Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Emosi, Suasana Hati, Kepribadian, dan Nilai-nilai Individu yang disusun oleh Ijang Hopipah dan Wanda Hamidah. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian emosi dan suasana hati, dan yang kedua sumber emosi dan suasana hati, dan yang ketiga kepribadian dan nilai-nilai individu, dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Adapun pembahasan yang pertama yaitu afek, emosi, dan suasana hati. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Jadi, efek ini merupakan istilah umum yang berupa emosi juga suasana hati atau mood. Sedangkan emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya, ada seseorang yang berlaku kurang enak terhadap kita, kemudian kita marah. Nah, disitulah timbul emosi. Dan suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi, dan seringkali, meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Nah, adapun suasana hati ini atau yang sering dibilang mood, misalnya ada seseorang yang mengkritik tentang cara kita berbicara, kemudian kita tidak menerima, lalu marah. Nah, disitulah keadaan efek tersebut menjelaskan mengenai suasana hati. Selanjutnya, ada hubungan emosi dan suasana hati. Di sini ada beragam perasaan yang dialami seseorang ketika dalam keadaan emosi maupun suasana hati. Keadaan emosi yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, durasinya sangat cepat. Yang ketiga, banyak ragamnya. Yang keempat, disertai oleh ekspresi wajah. Yang kelima, berorientasi tindakan. Dan adapun efek dari suasana hati yaitu penyebabnya umum dan tidak jelas, durasinya lama, terdiri dari efek positif dan negatif, dan yang keempat tidak diekspresikan pada wajah, yang terakhir bersifat kognitif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, faktor kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian ini memang sangat mempengaruhi faktor emosi juga suasana hati. Dari reaksi-reaksi yang timbul, disitulah muncul kepribadian seseorang yang sedang mengalami suasana hati juga emosi. Dan adapun faktor yang kedua yaitu faktor cuaca. Banyak orang percaya bahwa cuaca berhubungan dengan suasana hati dan emosi, tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Cole Rassi-Ilsuf menjelaskan mengapa orang-orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan mengingatkan suasana hati mereka. Seorang ahli menyimpulkan bahwa berlawan dengan pandangan kultural yang ada. Data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada cuaca yang cerah atau bahkan sebaliknya.
Dan adapun faktor yang ketiga yaitu stres. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, stres mempengaruhi emosi juga suasana hati. Adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres, maka disitulah yang menjadi sebab stres sangat mempengaruhi emosi juga suasana hati. Dan faktor yang keempat yaitu aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini sangat berpengaruh bagi emosi juga suasana hati, karena dengan siapa kita berteman juga dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Dan faktor yang kelima yaitu tidur. Suasana hati juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur seseorang, karena kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Dan adapun yang keenam yaitu faktor olahraga. Faktor olahraga ini akan membantu seseorang berada dalam situasi atau suasana hati yang lebih baik. Dan adapun faktor yang ketujuh yaitu faktor usia. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 hingga 19 tahun memiliki emosi yang negatif. Maka dari itu, faktor usia juga sangat mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Dan adapun faktor yang terakhir yaitu gender. Dalam faktor gender ini menyebutkan bahwa wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan baik. Dalam perbandingan gender, wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibanding pria. Maka dari itu, gender termasuk faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Terdapat banyak definisi istilah kepribadian, kebanyakan di antaranya mengikuti definisi Gordon Allport. Menurut definisi tersebut, kepribadian adalah susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungannya. Istilah dinamis menunjukkan adanya perubahan dalam kepribadian, menekankan bahwa perubahan dapat terjadi dalam kualitas perilaku seseorang. Nilai-nilai individu mengacu dalam teori nilai Rorschach pada tahun 1973 dan pandangan para ahli yang lain, maka yang pertama, nilai adalah konsepsi yang ada pada individu maupun kelompok yang dapat membedakan individu yang satu dengan lainnya maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kedua, nilai merupakan keyakinan dan sebagai standar sikap yang relatif konsisten sehingga berhubungan dengan perbuatan, tindakan atau cara bertingkah laku. Menurut teori organisasi belajar dalam Gibson, Ivan Savage, Donnelly, dan Kanofsky pada tahun 2009, perubahan organisasi dimulai dengan adanya perubahan nilai-nilai dalam individu, sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai individu adalah nilai-nilai yang dipercaya oleh individu dan digunakan untuk menganalisa dunia di sekitarnya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, pengalaman awal. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, kondisi fisik. Yang keempat, daya tarik. Yang kelima, inteligensi. Yang keenam, emosi. Dan yang terakhir, perubahan fisik. Pengalaman awal menurut
Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau di masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Kemudian, pengaruh budaya. Pengaruh budaya dalam menerima budaya anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Keempat, daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Yang kelima, yaitu inteligensi. Inteligensi, perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong. Yang keenam, yaitu emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Yang terakhir, yaitu perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada kepribadian, kepada perbaikan kepribadian. Menurut Sujanto, terdapat dua faktor dari dalam atau faktor pembawaan dan faktor dari luar atau faktor lingkungan. Faktor dari dalam atau faktor pembawaan ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik bersifat kejiwaan maupun bersifat jasmani. Dan faktor dari luar atau faktor lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Kesimpulan, emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali atau meskipun tidak selalu tanpa rangsangan konstekstual. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng, yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai individu adalah nilai-nilai yang dipercaya oleh individu dan digunakan untuk menganalisa dunia di sekitarnya. Cukup sekian pemaparan makalah yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.